Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate terkait seputar Lampung hanya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Kabar pertama, Polsek Sukarame masih telusuri pemicu kebakaran gudang BBM. Polsek Sukarame masih menelusuri pemicu kebakaran gudang BBM di Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Kapolsek Sukarame Kompol Warsito mengatakan, polisi saat ini masih menelusuri sebab kebakaran di gudang tersebut. Ia mengatakan polisi sampai saat ini belum mengetahui penyebab kebakaran. Warga Jalan Tirtayasa, Kelurahan Campang Jaya, Bandar Lampung digegerkan dengan kebakaran gudang diduga tempat penimbunan solar pada Selasa 27 Februari 2024 sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Agus, warga sekitar mengaku kaget dengan kejadian itu. Siswa SMP di Gunung Sugih dikurung lalu dipaksa berkelahi. Seorang siswa kelas 8 jadi korban bullying atau perundungan di SMP Negeri 1 Atap Gunung Sugih, Lampung Tengah pada Selasa 27 Februari 2024. Sudah kali kedua siswa berinisial F ini dikurung di kelas kosong dan dipaksa berkelahi oleh kakak kelasnya. Akibat kejadian tersebut, F trauma dan enggan masuk sekolah lantaran takut kejadian yang dialaminya terulang kembali. Astivia Dwi Lestari selaku ibu korban mengatakan anaknya dipaksa berkelahi dan diancam jika mengadu ke sekolah. Kejadian berlangsung dua kali, yakni pada Senin 26 Februari 2024 dan hari ini pada jam sekolah. Padahal lanjut Asti, anaknya merasa tidak pernah bermasalah dengan teman sekelas, apalagi seniornya di kelas 9. Menurut Asti, F di mata keluarga dikenal pendiam dan tidak suka berbuat onar. F mengaku awalnya dia dianggap menantang kakak tingkat, padahal ia tidak melakukan apa-apa. Pusing sampai sekarang belum. Di bagian mana memarah itu? Di kepala sini bagian sebelah kiri. Yang dipukulnya kan yang sebelah kiri. Setelah kejadian korban cerita atau bagaimana Bu? Apa menunjukkan tanda yang nggak wajar? Ya enggak, adiknya kan pulang ke rumah jemput saya, terus saya ke sekolahan. Saya nemuin gurunya yang di ruang guru, nggak tahu kalau anak saya katanya dipukul itu nggak tahu, terus saya langsung ke kelas dia. Korban sempat ngelapor ke pihak sekolah Bu? Belum, nggak berani, katanya diancam. Nggak boleh lapor ke pihak guru, nggak boleh lapor ke orang tua. Cuman tadi anak saya yang perempuan kan nekat, dia pulang. Kejadian ini sering terjadi atau? Dua kali ini Mas, kemarin sama yang hari ini. Jadi hari ini kita lapor ke polisi. Sudah visum juga ya? Udah, tadi di rumah sakit. Sudah laporan sudah diterima? Sudah. Harapannya untuk aksi perundungan seperti ini Bu? Ya pengennya kan biar nggak terulang lagi gitu loh Mas, biar anaknya tuh jerah gitu. Terus pihak sekolah juga kan terus lebih detail pengawasannya gitu, kan masih di lingkungan sekolah. Cukup. Cuman mau apa ya Mas, laporin penganiayaan anak saya aja. Laporin. Asrama Ponpes di Bandar Lampung nyaris terbakar akibat lupa matikan setrika. Asrama Pondok Pesantren Riyadus Solihin di Bandar Lampung nyaris terbakar akibat lupa mematikan setrika. Pimpinan Ponpes Riyadus Solihin Bandar Lampung, Ismail Zulkarnain mengatakan, para santri di lantai 2 asrama itu ada yang lupa mematikan setrika. Diterangkannya bahwa api hanya membakar pada bagian kasur, namun sempat menjalar hingga plafon. Hal ini lantaran santri tidak menggunakan alat pemadam api ringan yang tersedia di setiap gedung Ponpes. Namun santri dengan cepat bergerak dan sigap hingga akhirnya berhasil memadamkan api sehingga tak menjalar ke bagian lainnya. IMI Lampung gelar drag race drag bike di Sabah Balau Lampung Selatan pekan ini.
Ikatan Motor Indonesia atau IMI Lampung akan menggelar event drag race drag bike di Desa Sababalau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan pada Sabtu dan Minggu 2 dan 3 Maret 2024. Event ini tersebut bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lampung Selatan. Event itu juga yang rencananya akan digelar di jalur 2 Tugu Putri Desa Sababalau, Kecamatan Tanjung Bintang, akan dibuka langsung oleh Bupati Lampung Selatan yakni Nanang Ermanto. Event balap tingkat nasional bertajuk Lampung Selatan Championship 2024 Drag Race Drag Bike terdiri dari 16 kelas kategori mobil dan 22 kelas kategori motor. Ketua Pelaksana Kejuaraan Jeffyandra Aditya mengatakan event ini merupakan salah satu wadah untuk menampung minat dan bakat para pemuda pada sektor olahraga balap. Ia juga menyebut animo dari masyarakat akan gelaran balapan tersebut luar biasa, baik dari Lampung maupun dari luar Lampung. Menurutnya, event ini membutuhkan dukungan dari semua pihak agar berjalan sukses dan berkelanjutan. Organizer, selama ini saya selalu ngadain event di Lampung khususnya untuk di Pringsewu, Lampung Tengah, Lampung Selatan. Itu dari tahun 2012 kebetulan saya ngadain. Kebetulan juga ini kita kemarin banyak audiensi dengan Pak Kapolda, Kapolres, meminta saya datang ke kantor mereka. Sampailah di titik anak-anak ini banyak balap liar nih di Sababalau gitu. Jadi audiensi ini meminta saya untuk mengadakan event namanya KJA Sport Organizer. Selama ini saya selalu ngadain event di Lampung khususnya untuk di Pringsewu, Lampung Tengah. Kabar selanjutnya, Tribuners suruh siswa SD makan kuaci di lantai. 2 oknum guru pesisir barat dilaporkan ke DP3 AKB. Dinilai memberikan hukuman berlebihan kepada anak didiknya. 2 oknum guru SD Kecamatan Pulau Pisang dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pesisir Barat. Azwar, salah satu orang tua murid, mengaku melaporkan 2 oknum guru itu karena telah memberikan hukuman yang berlebihan kepada siswa. Dia menyebutkan 7 siswa disuruh memakan kuaci yang ditebarkan di lantai dengan menggunakan mulut sambil berjongkok. Parahnya lagi, siswa yang bangun dari posisi jongkok akan dipukuli dengan menggunakan kayu. Dijelaskannya peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 22 Februari 2024 lalu. Pada jam istirahat, siswa kelas 3 SD itu makan kuaci. Namun saat kembali masuk jam belajar, wali kelas berinisial NS mendapati ruangan berserakan kulit kuaci. NS kemudian menyuruh muridnya ke depan kelas serta memanggil 3 rekan gurunya yang lain, yakni B, M, dan N. Lalu NS bertanya kepada rekannya hukuman apa yang pantas diberikan kepada muridnya tersebut. M memberikan saran agar memberikan hukuman dengan cara memakan kuaci. Setelah membeli kuaci, M menebar kuaci tersebut ke lantai. Lalu ia menyuruh murid-murid tersebut memakan kuaci beserta kulitnya menggunakan mulut dengan tangan di belakang. Peran dari pihak orang tua korban dan korban sendiri, kami langsung melaksanakan koordinasi dengan Sekda, dan Bapak Sekda langsung telah mengambil alih sehingga beliau memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk segera memanggil yang bersangkutan dan pimpinannya. Dan samping itu juga pihak Sekda sudah memerintahkan inspektorat untuk turun ke lapangan memastikan bagaimana masalah yang sebenarnya. Terima kasih. Setelah kami menerima laporan, warga diimbau tidak buang sampah sembarangan di TPS Pasar Liwa. Pihak pengelola Pasar Liwa Lampung Barat mengeluhkan perilaku masyarakat
yang sering membuang sampah sembarangan di tempat pembuangan sampah setempat. Padahal TPS di Pasar Liwa itu khusus diperuntukkan untuk pedagang. Keluhan itu diungkapkan pengelola Pasar Liwa bernama Cecep. Menurutnya hal itu biasa menjadi masalah serius jika terus dibiarkan. Sebab bau yang ditimbulkan oleh sampah yang dibuang sembarangan dapat mengganggu lingkungan sekitar. Pihaknya mengaku tidak akan segan menindak masyarakat yang ketahuan membuang sampah sembarangan. Dengan kondisi seperti itu, dia berharap masyarakat bisa lebih sadar dan peduli lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Liwa ini untuk tempat pembuangan sampah memang sudah ada, cuma yang jadi masalah yang buang sampah di sini bukan pengelola pasar aja, tapi sampah masyarakatnya. Itulah yang jadi masalah kami, karena masyarakat membuang sampah itu bukan pada kontainer, dibuang di dekat kontainer. Kalau kontainernya seminggu sekali memang sudah diangkut. Jadi masalahnya cuma masyarakat buang sampah sembarangan. Itu aja yang jadi masalah kami. Oh, jadi harapannya Bang, apa itu Bang? Ya harapan kami ya, yang pertama ya masyarakat ya harus sadar. Kalau sudah disiapkan tong sampah, kami minta tolong itu dibuang di tempat tong sampah. Biar kami angkut. Ya, untuk pemerintah Bang? Kira-kira. Untuk pemerintah ya mungkin kontainer sampahnya kalau dia seminggu sekali mungkin agak dia penuh. Mungkin kalau dibuat 2 sepertinya pas kalau dia dibuat 2. Kalau tindakan yang dilakuin Bang terhadap yang mereka yang buang sampah sembarangan itu Bang bagaimana? Kalau masyarakat yang buang sampah sembarangan, kalau ketahuan dengan pasar ya mungkin akan kami tindak lanjuti. Jadi artinya kalau memang mau buang sampah ya harus pada tempatnya. Artinya kontainer yang disiapkan. Cuma kalau memang nggak bisa membuang di kontainer, jangan buang di sini. Karena ini bukan sampah, bukan tempat sampah masyarakat. Ini sampah pasar. Ini. Nanti bakalan koordinasi nggak Bang sama DLH terutama itu Bang? Ya untuk pengelola pasar ya kami selalu koordinasi dengan DLH karena apa namanya kontainer ini kan kadang-kadang dia telat ngangkut. Nah, jadi kami harus koordinasi terus. Ini permasalahan ini sudah sejak kapan nih Bang? Hampir 2 bulan yang lalu lah, kena kontainer kita rusak, jadi ya nunggu pembetulan jadi. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat malam dan sampai jumpa.